Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Chandra dari kelas 12 IPA. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 5 tentang kesetaraan global dan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Yang pertama, latar belakang kesetaraan. Di Athena atau Yunani, demokrasi dipandang sebagai demokrasi yang ideal. Kenapa sebagai demokrasi yang ideal? Karena kebebasan dan kesetaraan yang dilakukan dengan baik. Setiap warga negara dan dengan semua aspek dalam kehidupannya mampu menunjukkan bahwa dirinya adalah tuan dan pemiliknya yang sah atas dirinya sendiri. Kalimat tersebut dinyatakan oleh Pericles, atau seorang filsuf dan tokoh terkemuka Yunani kuno. Kalimat tersebut juga memiliki makna bahwa setiap orang mendapatkan kebebasan dalam berekspresi tanpa suatu tekanan atau tanpa pengaruh pihak lain. Selain itu, warga Yunani juga diberikan kebebasan berpartisipasi secara terbuka dan mendapat kehidupan yang layak. Dari prinsip awal itulah yang membuat demokrasi mulai berkembang secara perlahan sampai sekarang. Terbentuknya LBB. Saat Perang Dunia Pertama berakhir, banyak negara yang terlibat mengalami penderitaan dan kehancuran. Dari situlah pemerintah dan para pemimpin berpikir tentang cara mengakhiri perang dan kesadaran akan kesetaraan seluruh bangsa dengan direalisasikan dalam pelaksanaan konferensi perdamaian. Konferensi perdamaian tersebut dilaksanakan di Paris pada tahun 1919. Presiden AS Woodrow Wilson, John Smuts, mengajukan usulan yang menjadi landasan terbentuknya LBB. LBB itu sendiri dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920 dengan anggota berjumlah 40 negara dengan berupaya menjamin perdamaian dunia. Kesepakatan LBB. Dalam kesepakatan LBB ini ada 3. Yang pertama, melenyapkan perang. Yang kedua, menaati hukum internasional. Yang terakhir, menggunakan diplomasi terbuka. Tahap dibentuknya LBB. Yang pertama, pada 8 Januari 1918, Woodrow Wilson menyampaikan pidatonya. Dilanjutkan pada tanggal 25 Januari 1919, usulan pembentukan LBB tersebut disetujui di Paris atau Versailles Peace Treaty. Kemudian, 10 Januari 1920, LBB tersebut diterapkan secara fisik pertama kali. Kemudian dilanjutkan sidang pertama pada tanggal 16 Januari 1920. Masalah yang dihadapi oleh LBB. Yang pertama, ketidakikutsertaan negara besar atau termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Uni Soviet, dan Italia. Ketidakikutsertaan membuat LBB menggantung kekuatannya hanya pada Inggris dan Prancis, sehingga sulit untuk bersikap tegas. Yang kedua, muncul kekuatan baru di bawah kekuasaan fasisme yang sangat revolusioner. Contohnya itu seperti Adolf Hitler di Jerman, lalu ada Benito Mussolini di Italia. Pada September 1934 sampai Februari 1935, anggota di LBB sudah menjadi 57 negara. Karena pertambahan jumlah negara tersebutlah yang membuat LBB tidak dianggap menjadi sebuah organisasi yang gagal. Untuk tambahan penjelasan, apa itu fasisme? Fasisme itu adalah sebuah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana pemimpin mereka harus dipatuhi. Kemudian, pertambahan jumlah negara yang
masuk ke organisasi LBB ini karena kesadaran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri. Dan yang kedua, menghindari perang untuk menyelesaikan sengketa di masing-masing negara. Kemudian, pada akhirnya, tidak sampai 20 tahun sejak terbentuknya LBB, terjadilah Perang Dunia II. Dan sidang kedua LBB ini yang terakhir ada di Jenewa atau Swiss pada tanggal 12 April 1945. Yang kemudian LBB diganti menjadi PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai materi bab 5 ini tentang kesetaraan global serta awal terbentuknya LBB. Terima kasih.